Aha. Oke, sobat temenin makan. Kali ini welcome back, kita ketemu lagi setelah PSBB 3 bulan. Saat ini kita dengan konsep yang beda. Kali ini kita nggak dine in, kita nggak ada gambar makanan, tapi kali ini kita bincang kuliner. Nah, ini kita udah ngundang narasumber sobat terbaik saya nih, namanya Hari Jayanto Anwar. Dia seorang traveler, tapi dia juga hobi kuliner. Dia bekerja di salah satu bank swasta, dan di sela-sela waktunya, dia masih nyempetin diri untuk menjelajah, terutama Jawa Barat ya, Har ya. Oke. Wah, thank you banget, Hari, udah nyempetin waktu, udah terima undangan dari gue. Gue terima kasih juga. Sebelumnya kita perkenalin diri dulu kali ya. Hari ini kegiatannya apa, sama hobinya apa nih? Oke. Kegiatan gue sih kalau yang rutin itu kerja ya. Di salah satu bank swasta yang berwarna hijau itu. Masih sampai sekarang di Jakarta. Bolak-balik ada ke Bandung, karena kebetulan rumah di Bandung. Hobinya ya fotografi. Sama motoran. Traveling, nge-trip. Punya grup juga, termasuk sama Randy. Solo traveler juga, bawa motor. Pokoknya di mana nemu jalanan ada makanan enak, ada pemandangan enak, ya hajar aja. Wes, Gitu. cakep. Nah, sekarang Hari saya undang untuk berbagi cerita nih. Dia hobi kuliner juga, dan kulinernya tuh kalau saya diajak Hari itu enak-enak. Biasanya, dan yang pasti karena kita backpackeran dari awal kenal 2010 kali ya. Dari kita masih pada kecil-kecil, perut kecil, pipi kecil, tangan kecil ya. Sekarang udah pada mekar. Dan itu harganya murah loh. Dan kenyang. Pasti kenyang kalau diajak Hari itu. Yang mahal banyak di Jakarta. Jadi, ngapain mahal-mahal ke Bandung? Cari yang murah aja. Betul. Nah, nggak pakai lama. Nah, kali ini kita mau ditemenin makan sama Hari dengan bagi cerita. Dan makanannya ini halal ya, Hari ya? Halal lah, kan gue muslim. Jadi gue lagi makan halal. Bagi-bagi info buat teman-teman yang bakal ke Bandung atau yang mungkin tinggal di Bandung. Ini ada 5 makanan halal. Langsung aja, Har. Yang pertama, Har. Oke, kita sih mainnya di kota aja dulu ya. Kota Bandung tuh walaupun dia gemerlap, kafe di mana-mana, restoran di mana-mana, tapi gue spesialis cari yang kaki lima. Karena untuk apa mahal ke Bandung? Di Jakarta juga ada. Jadi rekomendasi gue kalau untuk makanan berat ya, misalnya gue suka banget sate sapi. Kenapa? Karena kalau di Jakarta sate sapi itu kayaknya langka ya. Di Bandung itu ada makanan sate sapi dan gulai sapi yang enak di Jalan Perapatan Astana Anyar Pasir Koja. Pas di lampu merah, jadi kalau dari Astana Anyar mau belok kiri ke Kebun Kelapa, ada lampu merah tulisan Pasir Koja, itu sebelah kiri satu-satunya, nggak ada. Kebetulan gue lupa nanya namanya apa, karena dia tidak pakai brand namanya sate sapi apa, pokoknya satu-satunya. Itu kuah santannya kuning, kalau gulainya mantep deh pokoknya. Seporsi harganya, nah ini, harga kan? Nah, bener. Nah, 20.000, udah nasi, teh tawar, porsi tinggi, satenya 10 tusuk, tebel-tebel, empuk, dan sedikit ada lemaknya, tapi jangan khawatir. Kalau makannya daging doang, nggak berasa. Harus ada lemaknya sedikit, karena itu yang bikin taste creamy di nasinya itu mantep banget. Ya. Makannya kayaknya berat emang kalau 10 ya. Tapi begitu udah nyoba 1-2 tusuk, itu sumpah nggak mau berhenti. Nggak mau berhenti. Sampai lupa timbangan, dietnya besok aja. Nah, itu nasinya.
lo kudu lapar. Tapi kalau cuma mau icip-icip, satu piring nasi itu bisa berdua deh. Jadi kalau kita jalan sama pacar, sama istri, sama anak, tuh nasinya kalau nggak kuat, sayang kan mubazir, itu nasinya biasa bagi dua. Harga bayar harga bayar satu. Jadi selain ada sate sapi, dia juga ada gulai sapi. Cabenya itu cabe utuh, cabe rawit. Jadi makannya itu unik, dia nggak bikin sambal khusus, tapi sambil makan sate sapi bisa gigit cabenya kayak makan goreng stik. Nah, yang pertama ya. Nah, Lanjut. terus yang sate sapi itu udah lama di situ ya, Re? Udah lama. Pertama kali itu gue 2013 pertama kali makan di situ. 2014, sekarang udah 2020, udah 6 tahun. Tempatnya seperti itu, porsinya seperti itu, nggak berubah. Jadi dia ada mobil kecil kayak carry gitu, itu dijadiin dapur. Jadi dagingnya, nasinya di situ, mobil carry. Jadi kalau dia bubar, tutup, masuk ke carry, dia pulang. Oh, jam Cuma berapa bukanya, ya, bukanya itu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Itu kalau udah ke Astana Anyar, kan Astana Anyar dari arah stasiun kereta, turun Astana Anyar, pas ada perapatan, terusan Pasir Koja, arah ke Kebon Kelapa, kalau udah banyak yang ngantri, ngebul-ngebul, motor, mobil parkir, ya itu dia tempatnya. Satu-satunya. Itu ramai terus ya, Re? Rame. Terutama jam makan siang. Oh, jadi mesti kalau bawa mobil agak susah parkir dong ya? Parkirnya bisa sepanjang jalan itu banyak. Dan enaknya di Bandung, orang mau tujuan kemana, parkir bebas di mana aja. Jadi sesama pedagang, sesama toko, nggak ada yang ngelarang parkir, nggak boleh di sini. Beda sama di Jakarta ya. Kita makan di mana harus parkirnya di situ. Ini mau di seberang, mau bebas. Karena ada tukang parkir yang mandu. Tenang aja. So, pertama deh, sate sapi ini cuma satu menu dua ya sama gulai ya? Sama gulai. Berarti itu yang rekomendasi pertamanya hari ini. Berikutnya apa? Oke. Berikutnya, nah, ini masih berlemak-lemak juga buat yang senang terlibat tantangan ya. Di depannya itu tukang persis di depannya tukang sate sapi itu ada gang. Ada gang. Ya, persis depannya ada depan. Itu ada gulai kambing. Gulai kambing. Sapi, sekarang kambing nih ya? Ya, itu sapi, ini gulai kambing. Hanya gulai kambing. Dia posisinya itu pakai gerobak, mangkalnya di pintu masuk gang. Balik lagi, ingat depannya sate sapi di Astana Anyar juga. Kalau tadi di sisi kiri, ini sisi kanan. Itu nggak ada namanya juga. Itu seporsinya 26.000. Jadi kalau teman-teman bawa pulang ke rumah bungkus plastik, jadi 3 mangkok. Buset. Dan perlu dicatat, dan 3 mangkok itu bukan kuah loh ya, bukan. Tapi benar-benar isinya padat. Ada usus, ada babatnya. Oh, jeroan juga ya isinya. Ada dagingnya, ada hatinya. Itu kalau dirasa-rasain, taste-nya mirip kayak sop kaki kambing yang biasa banyak di Jakarta, kayak Roxy, Midun, gitu. Tapi ini lebih creamy, karena dia pakai susu sama minyak saminnya itu enak banget. Dia pakai dia pakai panci besar, dalam, dan 26.000. 26.000. Jadi 3 mangkok besar. Dan uniknya, di sana dia tidak dine-in. Tapi khusus take away. Ya, jadi orang yang di sana tuh karena nggak makan di situ, mengingat posisinya itu di depan gang Jalan Raya Astana Anyar. Pas lampu merah, terusan Pasir Koja. Itu aja. Dan itu enak. Kalau gue tuh
menyampaikan ke temen sesuatu yang benar-benar enak dan udah gue cobain. Hmm. Jadi kalau yang menurut gue biasa aja, gue akan bilang. Jam Silahkan bukanya dicoba. berapa, Har? Jam bukanya sebentar. Pagi jam 7 atau setengah 7 lah kurang lebih, sampai jam 12 atau jam 1 siang aja. Oh, berarti bisa buat Jadi sarapan. harus buru-buru. Sarapan, gulai kambing, kayaknya ya bisa diterima, bisa. Coba aja. Ya, cuma satu menu aja ya. Satu menu aja. Dia bawa nasi putih juga. Ada, nasi ada, dia siap. Oh, jadi itu take away, ada nasi juga, berarti nasi bisa di take away juga ya? Bisa dibungkus. Kaget pertama kali, jujur gue pertama kali makan di situ tuh ada rekomendasi dari, gak usah gue sebutin lah. Pokoknya next episode lah. Gue punya narasumber yang hebat. Orang Bandung juga. Begitu gue datengin tempat, kaget. Porsinya gila, banyak. Bisa jadi 3 mangkok. Luar biasa. Tinggal masak nasi di rumahnya, bawa itu aja ya. Terus makan sekeluarga ya. Mantap. Dia ada sambalnya juga ya? Oh, pasti. Ada. Sambal mentah, cabai, bawang. Enak lah pokoknya. Itu masih di sekitar itu. Menu berikutnya apa, Har? Iya. Ini masih satu kelurahan aja. Karena kuliner di Bandung itu luar biasa banyaknya. Ini yang gue omongin masih, ya bisa ditempuh jalan kaki. Ya? Yang kedua. Iya. Lanjut? Lanjut nih ya. Ketiga apa, Har? Yang ketiga, masih di sekitar Astana Anyar. Jadi Astana Anyar itu panjang dari Sudirman sampai Pasir Koja. Di tengah-tengahnya itu ada Jalan Kalipah Apo. Dia ada makanan Sunda. Nah, ini. Mungkin teman-teman tuh udah familiar dengan, adalah salah satu brand makanan Sunda yang terkenal sebelum-sebelumnya. Tapi ini udah ada sekitar 5 tahun lebih lah ya. Enggak lebih. 10 tahun lebih lah. Namanya Rumah Makan Sunda Rai Raka. Rumah Makan Sunda Rai Raka. Kalau dalam bahasa Indonesia, Rai Raka itu artinya adik kakak. Nah, menunya itu makanan Sunda. Wah, ini lagi-lagi nih buat teman-teman yang berani ambil risiko kolesterol darah tinggi dan teman-temannya. Jadi di situ tuh ada cumi goreng. Cumi gorengnya itu gendut-gendut, dalamnya tuh bukan tambelan tahu ya, tapi memang itu apa istilahnya tuh seperti otaknya gitu, pokoknya itu perutnya cumi, apa telurnya cumi lah kayaknya. Nah, obat goreng, ada usus goreng, ada ayam kampung, ayam negeri, ada pepes, segala macam pepes, ada pepes usus, ada pepes ayam, pepes ikan mas, ada pepes tahu, lalap-lalapan, tahu goreng, tempe goreng, apalagi ya, ada udang bakar, udang goreng. Itu ada 2 pilihan, mau digoreng atau mau dibakar. Sayurnya macam-macam, dari sayur jamur, dari sayur asem, sampai sayur beberapa tumis-tumisan gitu. Kayak kangkung, lalap, puding, jus. Makan Sunda. Ada lagi nasi merah, sambelnya hati-hati. Dia ada 3 jenis sambel. Sambel lenca, sambel terasi, sambel tomat. Ini pedesnya edan. Jadi gue ngasih peringatan aja. Jangan makan pedas, colek dikit, minyaknya aja dulu, jangan sambelnya. Kalau berani, bisa diterusin. Kalau enggak, ya dikit aja ngambilnya, dicampur kecap. Ikannya macam-macam, ikan lele, ikan nila, ikan mujair, ikan, kalau orang Jawa bilang ikan wader ya, itu ikan kecil-kecil yang sejempol, itu enak banget, gurih banget. Ada lagi paru goreng, ada,
Banyak sih yang mungkin kelewat dan gue nggak inget satu-satu. Lu Menunya itu pokoknya lapar mata aja kalau ke sana. apal begitu lu sering ke sono ya? Oh, kebetulan kan rumah di Bandung. Jadi hampir sebulan sekali. Dan itu bayangin gue naik motor ya. Oh. Dan kisah perjalanan Jakarta-Bandung, kita bisa cerita lagi nanti di next episode lah. Kulinernya apa aja dari Jakarta sampai Lu Bandung. sampai Ini kita baru bicara sekitar Astana. Lu juga sampai apal di rumah makan Sunda itu menunya, lo udah langganan kali ke rumah makan itu? Oh iya. Kebetulan kan dulu kantor di Bank Permata. Oh, gue nyebut juga di nama kantornya. Oke lah, nggak apa-apa. Kantor di Bank Permata. Ya, kali aja Bank Permata mau endorse lu ya. Amin. Nah, di kantor gue dulu, di Astana Anyar, itu kalau makan siang, for your info, Astana Anyar itu daerah pecinan. Jadi kalau untuk makanan yang di sekitar kantor, yang halal tuh agak repot, jadi gue harus keluar sedikit, jalan lumayan capek, naik motor sebentar banget. Nah itu di jalan, hampir tiap hari gue makan siangnya di situ. Dia masih ingat. Dan beberapa kali ngantar temen lah, nge-guide yang dari Jakarta, dari Sumatera, liburan ke Bandung, ya gue anterin. Oh, jadi rumah makan Sunda ini Betul. bentuknya bukan di pinggir jalan kayak yang dua makan sebelumnya ya? Dia bentuknya bukan ya? Ini bisa masuk 50 sampai 60 orang bisa masuk. Karena dia ada sekitar 12 meja, kalau nggak salah, meja besar. Satu meja bisa diisi sampai 5-6 orang. Dia semacam ruko besar. Kira-kira ukurannya 10 kali 10 meter lah. 10 kali 10 meter. Dia masaknya di luar, di dalamnya luas, kamar mandinya bersih, steril, ada 2 tempat cuci tangan, ada 1 counter khusus minuman, jus, enak. Harganya kalau untuk 1 porsi menu, waktu itu sih, ini sampling aja ya. Yeah. Biasa gue makan tuh udang bakar, tahu tempe, lalap, telur dadar, 26.000. Sama nasi tuh? Pasti. Nasi, lalap, teh tawar, udang bakar, tahu tempe, telur dadar, 26.000. Lu makan lauk lu banyak juga ya? Jadi besar, aktivitas banyak, proteinnya harus cukup. Jadi dia sistem ordernya gimana? Pakai buku menu atau dia bentuknya prasmanan gitu? Oh gitu. Jadi kita datang nih. Nanti kita ambil piring besar, comot-comot sendiri, pilih sendiri, taruh apa yang kita mau makan nih lauknya. Nanti tinggal kasih sama mamang atau teteh yang ngelayanin. Yang masak, yang ngebakar, ngegoreng itu laki-laki semua. Nanti, Mas, tolong digoreng atau dibakar, saya duduk di sini. Nanti dia olah, datang ke meja kita. Bayar belakangan. Bayar belakangan. Jadi kalau dia bentuk ke ruko itu, bayarnya bisa pakai card nggak? Oh, enggak. Enggak ya? Tunai. Okay. Karena dia masih tradisional, jadi tunai aja. Tunai aja. Oh, boleh juga tuh. Berarti kita, ya jam operasional gimana? Jam bukanya? Sampai jam 10 malam. Dari pagi jam 7 sampai jam 9 atau 10 malam lah. Karena gue terakhir pernah order jam 9 dia masih buka. Sabtu Minggu juga buka ya? Sabtu Minggu, 7 hari full. Wush. Asyik, ini boleh dicoba nih. Jadi kalau kita banyak makan di tempat yang itu aja kalau ke Bandung kan. Nah, ini hari kasih tempat yang tersembunyi nih. Iya. Karena biasa makan. Memang sih. Kemana? Ya, kenapa? Kita biasa ya memang sih di itu aja kan. Ya, di Bandung. Betul, orang yang udah terkenal, apalagi kalau dari Jakarta nih, oh rumah makan Sunda yang inisialnya A, udah paling ke situ. Dan harganya juga sekarang udah nggak kompetitif. Atau yang kalau yang di Lembang biasanya.
banyak orang yang belum tahu kalau yang gue sebut tadi, dan itu harganya masih murah banget sih. Dan dia Dan punya di rasa sekitar khas ya, Re? Dia punya rasanya rasanya khas ya? di Nggak sambel sih. mirip pada umumnya ya? Ya, dan lalap gratis sih. Lo mau makan satu tampah pun bebas. Beneran. Tapi jangan ordernya lalap nasi doang ya. Lalap nasi sama sambel ya? Iya. Bawa minum dari rumah. Aduh, jangan deh. Itu berarti jam-jam makan siang sama jam makan malam ngantri dong berarti ya? Makan siang sih yang ngantri. Cari parkir ya itu harus pinter-pinter. Kalau emang mau berkorban ya parkirnya agak mundur, terus jalan kakinya. Itulah usaha dikit lah, jalan kaki nggak apa-apa daripada lo parkir bikin macet kan. Iya, Tapi benar. banyak tempat. Di Bandung tuh tukang parkirnya tuh benar-benar helpful. Kita benar-benar dibantu deh. Tadi coba lo perjelas lagi nama rumah makannya apa? Rumah makan Sundanya? Rumah makannya itu Rai Raka. Rai Raka. Rumah Nah, makan Rai teman-teman Raka. boleh catat nih, rumah makan Sunda Rai Raka. Kalau ke Ada Bandung, di Jalan Kalipah Apo. Di Jalan Kalipah Apo. Kalipah Apo. Dari sekian banyak menu itu, restoran Rai Raka itu paling favorit apa? Apanya? Menunya? Paling khasnya, paling favorit di rumah makan Sunda Rai Raka itu apa? Kan banyak tuh menu. Ya. Yang favoritnya itu babat goreng kayaknya sih. masih seputar babat goreng. babat goreng. Ya. Dia itu babat gorengnya itu manis, nggak bau, nggak. Orang kalau makan jeroan sapi gitu kan cenderung masih ada bau lemak atau bau dalemannya. Dia itu manis, jadi kalau dipotong nih, terus kita makan, itu creamy kayak udah dibumbuin khusus manis gitu. Dan itu nggak keras. Kan kita kalau makan di beberapa rumah makan Sunda tuh gigitnya, nariknya berjuang banget ya. Yeah. Jadi lo masih bisa dipotong lah pakai sendok gitu dengan sedikit. Terus cocol sambal tadi ya. Sambalnya pasti beda. Sama gue suka tuh ini udang bakarnya juga enak. Udang bakarnya kalau tempat lain kan mungkin besar tapi nggak terlalu. Kalau ini isinya 4, tapi gede-gede. Gede-gede. Kebayang kalau mentahnya kan bisa sepanjang 15 cm ya. Kalau udah dibakar kan mengecil, tapi tetap gede walaupun udah mateng. Nah itu, wah di mata enak banget tuh. Bikin lapar aja nih hari ini. Malam-malam gini nih. Oke, kita langsung yang keempat, Har. Yang keempat, oke. Yang keempat ini yang buat suka seafood, nggak jauh dari Astana Anyar. Ini Astana Anyar itu kan jalannya nanjak ya. Yang gue sebut tadi itu turun. Ini kita lawan arah ke arah stasiun kereta, nanti ketemu ada yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Kita belok kiri, di kanan itu ada, tinggal tanya orang aja, wihara terbesar di Bandung di mana? Itu ada di Jalan Kelenteng. Ada seafood Mas Jangkung. Seafood Mas Jangkung. Apalin ya. Jangkung. Ini seafood harganya gila, murah banget, Ren. Ikan-ikan laut. Lo tahu kan, Bandung itu nggak punya laut kan? Benar, di gunung. Mestinya bayangannya seafood mahal kan? Betul. Salah, teman-teman. Seafood Mas Jangkung, itu ikan laut segala lengkap. Kepiting, udang, cumi, ikan-ikan laut, kerapu segala macam enak. Ada bumbunya spesial. Dia itu kalau makanan favorit gue ya, itu gue selalu pesennya ikan kerapu goreng. Wush, tebal tuh dagingnya kerapu tuh. Ikan kerapu. Mantep.
Jadi dia masaknya ada digoreng kerapunya, agak kering, itu sampai tulang-tulangnya bisa gue makan. Kecuali durinya ya. Palanya bisa gue makan, siripnya gue makan. Gak mau rugi. Kenapa? Saking enaknya. Jadi dia disajiinnya, ada piring kecil, diisi kuah semacam asam manis, ada cabenya, manisnya, gue nggak tahu bumbunya apa, teman-teman mesti coba lah. Bumbu Itu pedas. rahasia tuh ya. Tapi ya, itu pedas nagih. Kayak bumbu. Dan itu makannya bisa disiram, atau makan pakai nasi, baru diput pakai sendok. Wah, itu mantap. Dan sayangnya, gue kalau ke sana, karena udah jatuh cinta sama ikan kerapu gorengnya itu, gue belum sempat nyoba menu lain. Karena menurut gue kayak kepiting, udang, di tempat-tempat lain banyak. Di sana kerapunya nggak pernah off stock. Ada terus, available terus. Itu kalau mesen per kilo atau per ekor? Enggak, dia nggak per kilo, nggak per ekor. Jadi per porsi. Jadi rata-rata standar. Sama kayak kita makan pecel lele di pinggir jalan kan. Nggak bisa mesen lelenya yang gede ya, kecil ya. Pokoknya seporsi kerapu goreng fix harganya 20.000. 20.000 kerapu? Iya. Yeah. Wah, dahsyat banget. Jangan kaget. Murah banget ini, jangan kaget. 20.000 itu udah. Setahu gue dagingnya tebal loh, ikan kerapu loh. Ya. Emang dia disajin di piring, itu kadang ekor sama kepalanya lewat dari piringnya. Itu udah termasuk nasi, itu apa ikannya doang? Ya, udah termasuk nasi. Iya, udah masuk nasi. Makanan di Bandung tuh. Dan jangan khawatir kalau nasi ya. Rata-rata ya. Iya, udah mana. Iya. Dan nggak perlu pesan minum sih, karena Bandung tuh Jawa Barat, umumnya Jawa Barat, nggak perlu pesan minum kalau kita yang pengen sehat ya. Karena apapun menu yang kita beli, kita makan di Bandung, itu yang namanya teh tawar otomatis datang sendiri. Oh. Dari kaki lima. Ya. Oh, terus itu bentuknya resto ya? Berarti ya? Bentuknya, ya, dibilang resto bukan, tapi dia semacam kayak bangunan tua, direnovasi jadi tempat makan. Itu ada tulisannya? Jadi dia posisinya ada seafood Mas Cangkung, posisinya ya, tolong dihafalin, itu ada di Jalan Kelenteng, posisinya persis berhadapan dengan vihara. Gue lupa nama viharanya apa, tapi itu satu-satunya di Bandung. Kalau di Google pasti gampang, nanya orang, semua orang tahu lah. Langsung hadap-hadapan ya? Sama vihara ya? Jam bukanya? Iya. Kemarin tuh terakhir, kalau bukanya nggak tahu ya. Ini kita kan nggak setting-settingan nih. Kita ngomong aja kan. Gue nggak tahu bukanya jam berapa, tapi dulu tuh kalau makan siang selalu ke sana. Terus kemarin belum lama, 2 minggu lalu ke sana, jam 9 malam masih buka. Wih. Iya, masih buka. Terus dan itu rame. Jam-jam ramenya jam berapa tuh? Mungkin kita bisa setting kalau mau ke sono. Wah, jangan jam ini rame. Oh, kalau hari kerja udah pasti jam makan siang tuh rame. Tapi kalau Sabtu Minggu nggak ada jam rame, nggak ada jam sepi, rame terus. Aduh. Tapi warga lokal sih yang makan. Kalau tamu-tamu enggak sih, karena dia posisinya daerahnya ada di jalan menuju Jakarta. Mau menuju ke Cimahi. Tapi masih areal kota Madia Bandung. Kalau rame gitu nunggunya lama nggak? Enggak. Kita tuh nggak akan ngantri. Datang pasti dapat duduk, tergantung kita datangnya berapa orang. Kalau 1-5 orang mah langsung duduk dapat. Tapi kalau kita udah bawa rombongan lebih 10 orang ya mungkin duduk bisa mencar-mencar aja. Oh, dia udah lama ya dagang situ ya? Udah sih,
kalau ngelihat dari ceritanya Mas Jangkung tuh udah lama banget, udah lama banget. Wah, salah satu kuliner legend berarti di daerah situ ya. Ya, iya salah satunya. Terus Jadi keempat ya. layanannya lama nggak? Ah, mungkin bakar ikannya, Oh gorengnya. cepet, Cepet ya? cepet. Bayangin dong, kita kan kerja. Kalau Ah, makan siang nggak mungkin dong nyari menu yang lama-lama. Karena kita harus balik kerja, istirahat paling 1 jam. oh Itu iya. setelah makan waktu itu gue yang masih bisa ngobrol, masih bisa ketawa-ketawa, santai lah gitu. Enak kok. Biasanya seafood itu ada es kelapa. Ada jual juga nggak dia? Ada sebelahnya. Tapi dia beda pedagang. Jadi Oh. ada penjual es kelapa, es sirup, es serut. Jadi terpisah, jadi bayarnya sendiri-sendiri. Karena dia ada di sebelahnya, tapi dia bisa antar ke dalam, ke Wih, tempat seafood. kolaborasi itu ya. Kolaborasi. Jadi kalau teman-teman satu orang makan seafood sama minum es kelapa muda di Kelapa Gading sendiri, lo bisa traktir 5 orang di situ dengan harga yang sama. Nih Bang, hari ini paling tahu dia jalan-jalan kuliner ke gang-gang Lobang Semut, tahu dia. Terus dia Bisa aja. bayar tunai doang apa bisa pakai kartu apa debit? Tunai. Pas tunai Jadi juga. for your info, ada beberapa tempat kuliner di Bandung yang masih mempertahankan cara konvensional, cara tradisi. Itu biasanya dia turun-temurun dan nggak tahu kenapa dia tetap nyaman dengan cara begitu ya. Kita sih hargai aja ya. Kalau Betul, selama itu nggak bikin kita repot. benar. Dan toh bisnisnya jalan-jalan tetap jalan kan, gitu kan? Oh jalan, bisnisnya jalan. Lo nggak tertarik nyoba menu lain selain ikan kerapu? Ada sih, someday gue pengen nyoba apa ya, kerangnya mungkin. Kerangnya ya. Tapi itu nanti kalau gue ada waktu lebih santai, karena makan kerang kan nggak bisa buru-buru ya, mesti relax, santai, waktunya panjang. Itu opening, penutupannya nanti bisa coba lain lagi. Lo bisa nemu tempat-tempat ini lo nyoba atau lo direkomendasiin orang lain sih? Gitu. Kebanyakan direkomendasiin sama temen sih. Karena jujur kalau di Bandung tuh gue selain makan, jalan-jalan juga cari temen. Oh. Di luar konteks. Karakternya orang Bandung itu mudah untuk bersosialisasi, mudah untuk membuka komunikasi terhadap pendatang. Jadi kalau balik lagi bagaimana kita bersikap dan menempatkan diri sih ke orang juga. Kalau kitanya hangat ke orang lain lebih baik. Tapi untungnya kita dibantu dengan karakter orang Bandung yang hangat. Jadi kalau kita bilang, saya pengen makan ini nih yang belum ada di Jakarta, kira-kira apa? Mereka tuh dengan senang hati akan ngasih, coba di sini, di sini, di sini, di sini. Kita coba, kita cerita, mereka senang, akhirnya dapat informasi, dapat kawan, dapat teman, dapat kenyang. Enak juga kan? Oke, yang terakhir nih, kuliner kelima, kuliner halalnya nih. Apa tuh, Har? Oh, yang kelima. Aduh, tadi udah kepikir di kepala nih, tapi gue harus muter lagi karena tadi asik ngebahas masalah kerapu. Kuliner kelima itu tadi udah kepala dipikir nih. Kita kan nggak setting-settingan nih, jadi nggak pakai skenario dulu. Kita ngobrol santai aja. Yang ke oke, ini masih di sekitar Astana Anyar. Oh ya, ini kalau teman-teman mau googling, ada di depan Polsek Astana Anyar. Dia lebih dekat ke pasar Astana Anyar. Itu ada namanya Bistik AA. Bistik AA. Bistik AA. A besar. Ya, itu bukanya malam. Jadi dari maghrib kira-kira ya, jam 6 sampai jam 12 malam lah. Ini fenomenal bistiknya. Kenapa? Nih, kenapa gue bilang fenomenal?
dia dulu pernah, konon cerita ya waktu gue sempat ngobrol sama pedagangnya, dia pernah kerja di restoran bistik mana gitu kan, terus dia keluar, dia bikin usaha sendiri, dia pakai tenda modelnya. Jadi duduknya tuh pakai kursi-kursi plastik sama kursi-kursi kayu. Tapi jangan salah, yang makan di situ, wih, banyak. Nggak pernah ngelihat orang yang ngantri kurang dari 20 orang. Pasti banyak. Tapi jangan heran. Kita cukup ngomong, Mang, porsi 2 ya. Nasinya bisa goreng, bisa nasi putih. Loh, kok bisa gitu? Ya, ada 2 versi. Kita duduk di sini, kita ngomong sekali, kita duduk di mana aja, ngacak, nggak usah bilang kita duduk di sini, dia ingat. Walaupun yang ngantrinya itu puluhan orang, dan dia ingat dan urutannya nggak ngacak. Dia tahu first in, first out. Yang pertama order, yang pertama dilayani. Waduh, dia ada krunya loh ya. Nggak tahu deh itu gimana. Kita mau makan di mobil, makan di atas motor, duduk di kursi plastik, atau duduk di kursi panjang gimana. Dan dia tahu, tiba-tiba lagi asik ngobrol, datang aja menunya. 2 porsi, goreng, 1 nasi putih. Oh iya, bener. Hebat yang jual. Ini, dia ingatnya. Untuk teman-teman, mungkin kebayang bistik itu apa. Gue juga sebetulnya ngebayang bistik itu kayak makanan zaman dulu ya. Istilahnya orang kalau nonton film warkop atau nonton film zaman dulu, istilah bistik itu sekarang udah nggak dipakai sebetulnya. Sekarang ngehits lagi gara-gara bistik AA itu. Gue jujur emang nggak paham sih bistik itu seperti apa. Gue taunya steak atau semur gitu kan. Tapi bistik AA ini kalau terakhir gue makan tuh bentuknya seperti daging yang digoreng. Dia dibungkus pakai tepung. Terus nanti disiram pakai bumbu kayak semacam sausnya itu kayak kuah martabak kali ya. Tapi lebih manis sih gitu. Nah itu disajinnya di atas nasi. Mau nasinya nasi goreng atau nasi putih. Dan itu enak banget, Ren. Beneran, makanya orang ngantri segitu banyaknya. Ini dulu kebetulan gue punya teman di kantor. Gue dulu suka basket. Jadi kalau Rabu kita main basket, pulang kantor sampai jam 9 atau setengah 10 malam. Ya gitu deh, habis olahraga makannya di stick tengah malam lagi. Dan itu gue makan sama mereka, itu mereka yang rekomendasiin, oke juga nih, boleh nih, besoknya dicoba lagi. Siang ternyata belum buka. Bukanya tahunya habis maghrib sampai jam 12 malam. Tapi kalau malam-malam lapar, ini rekomendasinya ini ya. Bistik A. Harganya 20.000. Udah mana sih itu ya? Udah. 20.000 nasi, bistik, sama teh tawar. Goreng sama nasi putih. Jadi, sama? Sama. Wih, enaknya nasi goreng dong. Waktu itu, ya selera sih. Nasi goreng kan ada yang cocok makannya di malam hari. Ada orang yang bilang, malam-malam nasi goreng. Tapi kalau orang yang pengen kenyang, nasi goreng deh. Karena minyaknya kan nambah kenyang. Sama telurnya ya? Telur nggak ada. Oh, nggak ada. Karena dia jual bistik, bukan jualan. Iya, kan dia jualan bistik, bukan jualan telur. Terus bistiknya banyak lah, Ren. Oh, kalau bistik itu daging sapi. Sapi ya? Daging sapi. Sudah ada. Jadi ini kalau yang ditambahin sambal-sambal apa nggak biasanya? Bisa pesan pedas atau nggak pedas gitu? Sambalnya terpisah. Oh, terpisah. Jadi kalau yang mau pedas, sambalnya tinggal disediain. Kita tinggal nuang sendiri pakai sendok kecil. Dan itu malam ya, jadi tempatnya itu memang agak remang. Jadi kalau misalkan kita nyari, mesti patokannya kalau ada orang bergerombol, tenda depannya kantor polisi, Polsek Astana Anyar, itu tempatnya. Karena kalau kita buru-buru bawa motor, takutnya kelewat karena penerangannya agak kurang. Oh. Wah. Udah lama ya situ buka ya?
Belum. Kalau itu baru. Karena ngehitsnya juga baru-baru ini. Itu kira-kira baru buka di 2016 kayaknya. Oh, tapi udah 2016 atau 2000. keren ya? Ya, Bistik AA namanya. Bistik Harganya AA. 20.000 di pasar. Ada di pasar Astana Anyar, tepatnya depan Polsek Astana Anyar. Jadi tenanglah, walaupun remang-remang, aman. Karena banyak polisi-polisi yang jaga malam makan di situ. Dia tadi lu bilang bisa makan di mobil, berarti di parkirannya lumayan ada ya? Ya, karena kebetulan itu kalau siang kan pasar. Pasar Astana Anyar. Kalau jam 5 sore kan udah bubar, tutup. Dan itu jalanannya lebar, luas. Jadi bisa parkir banyak lah. Bis parkir pun bisa. Bisa parkir bis juga? Bisa. Besar kok. Luas ya. Tapi walaupun ngantri, tetap servisnya gimana? Cepet gak? Oh, cepat. Iya. Kita nunggu, waktu itu gue nunggu tuh nggak nyampe 10 menit lah. Walaupun banyak banget yang pesenin. Cepat kerjanya. Cepat. Kerja cepat, tapi bisa fokus. Wah, gimana caranya tuh? Ya mungkin karena dia dulu pengalaman di restoran besar kali ya, jadi ya udah biasa ngelayanin konsumen. Dia menunya cuma bistik doang satu macam ya? Ya, hanya bistik. Nggak ada bistik yang sausnya apa, nggak ada ya? Nggak ada. Cuma, itu aja. Makanya itu cepat layanannya. Cepat, kalau menunya banyak mungkin kita datang satu rombongan 10 orang, pesennya beda-beda, ya kita harus nunggu. Dia nggak jual minuman apa gitu, Har? Yang Nggak ada. khasnya nggak ada. Teh anget aja ya? Nggak ada. Kalau pengen minuman khusus tinggal nyebrang, di situ ada minimarket lah. Minimarket yang bersaing tuh, heran dua-duaan. Ngerti kan? Temen tapi mesranya ya? Dua-dua. Iya. Oke. Jadi itu teman-teman rekomendasi dari Hari. Sekarang kita ringkasin ya. Tadi ada sate sapi, ya. Sate sapi. Gulai kambing. Rumah makan Sunda. Rai Raka. Seafood Mas Jangkung. Dan yang terakhir, Bistik AA. Oke. Ini kayaknya nggak cukup satu kali episode nih, Har. Nggak bisa. Lo pasti banyak. nyimpen lagi nih di otak lo nih. Banyak. Nanti gue bagi. Dan setahu gue, ya. bakmian masih disimpan nih. Oh, nanti episode lain mungkin nggak cukup ya kalau cuma setengah jam. 15 bakmi rekomendasi yang udah ada di medsos, tapi gue udah coba sebelum itu ngetop. Dan sekarang beberapa udah berubah menjadi restoran besar. Yang dulu awalnya adalah gerobak. Ini kisah nyata loh. Teman-teman, saya dulu kenal Hari itu taunya doyannya dia bakmi sama bakso. Ya. Makanya kita berdua sampai udah mekar begini. Oke, Hari, thank you banget, Hari. Oke, sama-sama. Berguna buat teman-teman yang para pencinta kuliner. Jadi makan ke Bandung tuh nggak itu melulu ya. Ada juga jalan-jalan sempit, ganggang tuh ternyata menyimpan cita rasa yang luar biasa. Luar biasa. Nah, buat teman-teman silakan dicatat. Nah, jangan lupa nih like, komen, sama subscribe juga. Hari, thank you banget. Nanti kita undang lagi ya di episode berikutnya. Ya. Oke, Hari. Sampai ketemu lagi, Har. Sehat-sehat selalu, Har. Terima kasih. Randy. Salam buat istri.